Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama demi pira. Pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Ada PJOK, Bahasa Indonesia, dan IPA. Pertama kita belajar PJOK. Kemampuan gerak merupakan keterampilan yang penting di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan jasmani. Kemampuan gerak dasar harus dimiliki oleh anak karena gerak merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari. Ada gerak variasi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu ada gerak variasi dasar apa saja dalam kehidupan sehari-hari? Rasa? Tidak tahu. Ini tahu? Yang pertama ada gerak lokomotor, non lokomotor, dan yang terakhir ada apa? Manipulasi. Gerak lokomotor merupakan suatu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat seperti jalan, melompat, dan mengguling. Sedangkan gerak non lokomotor yaitu gerakan dasar yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat. Contohnya menggoyangkan pinggul, bahu, menarik, menekuk, dan memutar. Sedangkan manipulasi yaitu gerak yang memakai alat bantu seperti bola, contohnya melempar, menangkap, ataupun menyapu. Yang mau mempraktekkan gerak lokomotor seperti apa? Supaya Salsa maju ke depan mempraktekkan gerak lokomotor. Gerak lokomotor seperti ini, maju ke depan. Gerak lokomotor seperti melompat ke tempat. Gerak lokomotor. Terima kasih, silakan duduk. Lokomotor, siapa yang mau mempraktekkan? Ayo, mau? Coba maju ke depan. Ayo. Gerak non lokomotor itu contohnya seperti memutar, coba memutar. Itu namanya gerak non lokomotor. Terima kasih. Adapun manipulasi memakai alat bantu. Coba Viro masuk ke depan. Dengan gerak manipulasi. Masuk ke depan. Viro maju ke depan. Sini, praktekkan gerak manipulasi seperti menangkap. Coba kamu di situ, di sini, situ. Tangkap ya. 1, 2, 3. Ya, silakan duduk. Itu namanya gerak manipulasi. Jadi variasi jasa gerak tadi ada berapa? 3. Ada apa saja? Manipulasi ya. Selanjutnya kita selain gerak dasar tadi penting bagi kemampuan keterampilan dasar kita, sangatlah penting bagi kita juga untuk melindungi tubuh kita dari panas matahari. Tanaman sangat bermanfaat penting bagi tubuh kita selain olahraga karena manfaat tanaman memberikan nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Misalnya yang masuk yaitu makanan dan minuman yang diolah melalui tubuh kita. Nah, seperti di dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di antara 700 sampai 1000 meter di atas permukaan air laut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Sedangkan adapun dataran rendah merupakan wilayah yang sering dijadikan tempat tinggal bagi sebagian masyarakat Indonesia karena suhu di dataran rendah cukup nyaman
yang tidak terlalu dingin dibandingkan oleh dataran tinggi seperti di daerah pesisir. Nah, ini Ibu ada teks bacaan, coba dibacakan yang keras. Baca dulu per paragraf dulu. Yang keras. Membuat sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Selanjutnya paragraf kedua. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Ya, selanjutnya paragraf ketiga. Wilayah pantai dan masuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, kakao, dan ganggang. Ya, terima kasih. Dan 3. dari bacaan yang telah dibaca teman-teman kalian per paragraf, judul dari bacaan tadi apa? Sumber kehidupan. Sumber kehidupan yang berada di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya tumbuhan dibagi menjadi dua, ada generatif dan ada vegetatif. Ada yang tahu vegetatif dan generatif itu apa? Kakak tahu? Apa? Generatif pemberdayaan melalui perkawinan. Vegetatif perkembangbiakan tanpa perkawinan. Ya, ataupun yang lebih sering disebut dengan penyerbukan. Kalau generatif itu perkembangbiakan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan, dan vegetatif sebaliknya, perkembangbiakan yang dilalui melalui tidak penyerbukan ataupun tidak perkawinan. Nah, perkembangan generatif ini melibatkan tumbuhan-tumbuhan berbunga yang disebut dengan proses penyerbukan. Nah, proses penyerbukan ini bertemunya sel jantan dengan betina untuk menghasilkan pembuahan, atau yang sering disebut dengan jatuhnya benang sari ke kepala putih yang disebut dengan penyerbukan. Nah, kalau vegetatif ini ada dua, secara alami dan secara buatan. Vegetatif alami ini dapat terjadi sendiri tanpa bantuan manusia. Contohnya apa? Seperti tunas. Tunas itu muncul pada sekitar tumbuhan induk di sekitar rumput. Contohnya kayak pohon pisang, bambu, tebu. Itu kan tidak melalui dibuat, tapi kan dia kan tumbuh secara sendiri. Itu yang dinamakan dengan vegetatif alami, yaitu terjadi secara tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah tumbuhan yang memiliki mutu tinggi dalam penjualannya dengan proses seperti dicangkok, distek, atau menundur ataupun menyambung. Proses mencangkok ini adalah batangnya berkayu seperti pohon belimbing, rambutan, mangga, itu namanya dicangkok, itu dapat dicangkok. Terus ada lagi yang melalui vegetatif buatan seperti stek. Stek itu memotong batang tanaman yang induknya telah tua. Jadi pohon induknya yang telah tua itu dipotong terus disambung. Itu namanya menyetek, seperti pohon tebu, pohon bunga mawar, itu di stek namanya. Adapun menyambung itu menggabungkan tanaman baik ataupun unggul
yang menempel dengan tanaman yang sejenis seperti belimbing, pohon karet, dan lain sebagainya. Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Ini 2 orang, ini 3 orang. Ini ayo maju ke sini. Agnes, ke sini. Ayo ke sini. Ini kalian perkembangbiakan generatif. Dan ini perkembangbiakan vegetatif. Dikeluarkan alat tulisnya, dikerjakan. Dengan secara kelompok ya. Sudah? Ya. Ayo yang perkembangbiakan generatif maju terlebih dahulu menjelaskan di depan. Nah, sini dibacakan dalam perkembangbiakan generatif. Di dalam bunga itu ada apa saja? Ada apa saja? Terus cara perkembangbiakan dibacakan. Perkembangbiakan generatif. Di dalam bunga ada kusio satu mahkota. Jadi generatif ini kan ada bunga itu di dalamnya ada mahkota bunga, terus ada kelopak, ada dasar bunga, ada tangkainya, ada bakal biji, ada tangkai putih, ada kepala putih, ada benang sari, ada kepala sari. Nah, perkembangan generatif ini akan melakukan penyerbukan dengan proses Terbukan ke kepala putih, pelaburan bakal yang setelah betina atau telur menghasilkan bakal buah. Nah, ya, terima kasih. Tunjukkan dulu ini gambarnya. Ini adalah kelompok generatif. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan kelompok generatif. Ayo maju semua. Mbak Cica. Generatif. Ya. Generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup tanpa persalinan atau penyerbukan. Vegetatif dibagi 2 secara alami, dapat terjadi sendiri tanpa bantuan manusia. Contohnya nanas, muncul pada sekitar hubungan hidup sekitar rumah. Pohon pisang, bambu, teh, tebu, bergerak buatan, mendapatkan hasil yang bermutu tinggi, dapat dilakukan dengan cara mencangkok pohon mangga, batangnya berkayu, pohon rambutan, pohon jambu air, teh, menambang tanaman tertentu yang telah tua, kunyit, pohon menyambut, membangunkan tanaman kayu atau umbu-umbuan yang sejenis, contoh singkong, belimbing, karet. Generatif vegetatif itu ada 2, alami dan buatan. Alami itu jadi secara sendiri tanpa bantuan manusia, sedangkan buatan itu harus melalui manusia terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Silakan sudah duduk lagi. Ya, jadi pembelajaran yang telah kita pelajari bersama, ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Tidak? Tidak. Hanya ibu ada soal evaluasi penggunanya dikerjakan ya.
Sudah? Sudah? Jadi tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama kita tadi belajar tentang gerakan lokomotor, dan manipulasi. Terus tadi kita sudah mengenal tumbuhan yang ada di dataran tinggi ataupun dataran rendah. Nah, kita juga sudah mengenal tentang perkembangan tumbuhan. Jadi yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Tidak. Ayo Vino dipimpin doa lagi untuk mulai belajar pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa belajar di rumah. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.